Smart Listener, dapatkan inspirasi baru untuk meraih sukses sejati dengan mental juara melalui program Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Smart Yang On Top untuk mendukung Anda di posisi puncak. Kita memasuki tahun ketiga di mana pandemi COVID-19 ya dialami oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia, dan hari ini tembus 49.000 sekian begitu ya. Dan di Tenggara ini lebih tinggi dibandingkan dengan kasus Delta. Tetapi rasanya kita nggak boleh stop untuk optimis. Dan untuk bisa terus bergerak dibutuhkan ada keyakinan, optimis, harapan, dan sebagainya. Dan untuk itu kita menghadirkan sosok-sosok yang dari mereka kita mau mendapatkan vibe yang positif ya. Jadi supaya nggak terbelenggu dengan pemberitaan, situasi yang memang kita harus mengakui negatif. Tetapi aksi kita harus positif. Selamat malam Smart Listener, saya Yola Nurlija malam hari ini dalam Smart Yang On Top. Dan saya langsung panggilkan saja pemilik ruangan ini, panggung ini, Mas Alex Julkarnain. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Ola, selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan bisa menjaga prokes dimanapun kita beraktivitas. Betul. Baik, sebelum saya absen ya, Smart Listener dimanapun, monggo Mas Alex diperkenalkan dulu nih. Siapa sih tamu kita yang udah rasanya sih pengen langsung kita perkenalkan gitu ya. Silakan Mas Alex. Terima kasih Smart Listener. Malam ini kita kedatangan narasumber yang menurut saya bukan hanya sangat inspiratif, tapi karya-karyanya juga kita bisa rasakan ya di berbagai company yang pernah disinggahinya. Yaitu dia pernah ada di Grab, lalu terakhir sekarang saat ini menjabat sebagai Head of Marketing Communication di Pluang. Pluang itu apa? Nah, biar nanti teman saya ini yang akan menjelaskan. Malam ini saya akan ditemani oleh Mas Yosua Tanuwiria, Head of Marketing dari Pluang. Selamat malam, Yos. Halo, selamat malam, Mas Alex dan juga Smart Listeners. Halo, Mbak Ola. Halo, Mas Yosua, salam kenal. Salam kenal. Ya, gimana, sehat kan ya? Kalau ngeliat mukanya sih sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Teman-teman ini semua, Mas Alex dan Mbak Ola juga sehat lah ya. Sehat. Kalau teman-teman di kantor lagi berjuang untuk segera pulih dari COVID ya, ada yang sakit yang lain gitu-gitu. Tetapi tetap optimis lah gitu, Mas Joshua. Semangat. Ya, kita juga sama-sama doakan ya teman-teman Smart Listener yang saat ini mungkin sedang sakit karena COVID ataupun penyakit lainnya, semoga segera disembuhkan, atau dengan mendengarkan siaran ini jadi lebih cepat lagi yang COVID itu menjadi negatif. Tapi pikirannya positif. Gitu. Yes, ini menarik ya, kita ngobrol-ngobrol. Yosua ini juga usianya masih muda dan sekarang sudah menempati kalau di mungkin company yang sekarang ya level tertinggi di marketing communication-nya ya gitu. Yes, apa sih yang kalau boleh kita bilang ramuan rahasia atau secret ingredient berkarir dan karirnya itu tergolong fast track di perusahaan teknologi yang besar gitu, karena kita tahu Pluang juga bagian dari Gojek saat ini ya gitu. Salah satu investornya adalah yang terbesar itu Gojek. Ayo dong dibagi nih supaya teman-teman kita di 22 kota ini juga dapat nih ilmunya. Silakan. Oke. Sip, thank you so much Mas Alex pertanyaannya. So kalau ditanya kayak ramuan spesialnya, sebenarnya nggak ada. Menurut aku yang paling penting adalah kombinasi justru dari beberapa hal gitu ya. Kalau dari sisi saya sendiri gitu, kadang-kadang kalau kita look back gitu ya, ngelihat di the past 10 tahun, 11, 12 tahun belakangan gitu, saya berkarir, sebenarnya ada beberapa hal gitu. Menurut saya mungkin karena konsistensi dilakukan gitu, jadi hasilnya positif ujungnya. Satu yang bisa saya share pertama adalah jangan takut ambil kesempatan, jangan takut ambil tantangan gitu. Karena kadang-kadang tantangan dan kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Jadi di saat ada kesempatan itu dan mungkin dipercayakan sesuatu, walaupun mungkin kita tahu
pada saat masuknya tuh masih berlumpur-lumpur, masih harus kayak apa berjuang-berjuang, nanya kanan kiri, belajar ini itu, tapi ambil dulu gitu. Karena kadang-kadang itu tantangan sama kesempatan tuh mirip gitu, dua hal berbeda tapi mirip datangnya bersamaan. Mungkin Oke, itu ini dulu. kayak seperti ini ya, seperti yang disampaikan oleh Richard Branson ya, pendirinya Virgin Air dan juga Virgin Atlantic dan juga holdingnya dia itu Virgin. Dia bilang kalau ada yang nawarin kita kesempatan, ambil dulu, kita bisa belajar di situ. Kalau gagal kita dapat ilmunya, kalau kita berhasil berarti kita bisa mengembangkan diri. Yes, tolong dikasih tahu nih kepada smart listener, contoh kesempatan dan tantangan apa yang Yosua ambil. Karena saya pernah mendengar bahwa Yosua ini PD-nya juga sangat-sangat kelewatan dan luar biasa. Mengirimkan hasil artikelnya dia itu ke Jakarta Post berkali-kali, Mbak Ola gitu. Dan sampai akhirnya dia punya kolom sendiri. Biar dia yang cerita deh. Ayo dong, Yos. Ya, oke, boleh. Jadi kebetulan ya itu juga agak gila sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang saya mikir kalau opportunity itu nggak dibuat sama diri kita sendiri gitu, siapa lagi yang mau ngasih gitu ya. Jadi kadang-kadang juga punya pola pikir kayak gitu. Jadi awalnya juga saya mulai karir banget right after SMA lulus gitu ya. Itu coba jadi penulis gitu. Nyoba dari penulis, and then saya ngelihat kayak oke, kalau penulis itu kurang absah kalau nggak naik dipublikasikan oleh media gitu ya. Jadi oleh karena itu saya waktu bikin banyak-banyak tulisan, iseng-iseng coba reach out aja ke Jakarta Post gitu, kirim beberapa tulisan, lalu nggak dengar dari mereka. 6 bulan kemudian suddenly 6 bulan kemudian editornya hubungi saya gitu, kasih tahu kayak wah ini kita ketumpuk emailnya gitu, ternyata baru ngebaca, and then diundang datang ngobrol langsung sama editornya. Dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya saya dapat kesempatan untuk nulis fitur gitu, dapat section fitur dan juga dapat kolom spesial di Sunday Post-nya gitu, yang keluar tiap hari Minggu gitu. Itu satu. Dan yang kedua, kerjaan profesional istilah permanen saya pertama kali itu di Integrated Advertising dan CRM Agency, di mana yang saya lakukan adalah waktu itu saya iseng, saya cari tahu, kan kalau misalnya di company itu decision maker pasti posisi paling atas gitu ya, which is president director gitu. Ya udah, saya cari kontaknya beliau gitu kan, and then saya email dia aja gitu. Saya kenalin diri, saya bawa portfolio saya, taruh resume saya gitu. Saya kenalin diri, saya bilang memang saya masih juvenile gitu ya, masih baru banget gitu, anak bawang gitu. Tapi saya punya vision, saya punya kemampuan, saya yakin saya punya kemampuan, dan juga saya tahu saya punya karakteristik yang mau belajar dan mau mencoba gitu. Jadi akhirnya dari situ mungkin dia impress gitu, lalu akhirnya di set ada interview call, ketemu, datang langsung. Itu padahal kantornya jauh banget ya, saya tinggal di Kelapa Gading, ada time kantornya tuh di Menara Jam Sostek gitu, yang jauh banget tuh, pakai busway tuh kayak pokoknya jauh banget deh, tapi tetap saya jalanin gitu, karena saya ngelihat kayak I need to make a change for myself gitu. Oke, nah sebenarnya kalau cita-citanya memang di dunia marketing atau sebenarnya cita-citanya di dunia kreatif sih, filmmaker kah atau content writer? Oke. Iya, jadi kemarin itu kita sempat ngobrol ya, Mas Alex ya. Jadi sebenarnya awalnya banget nih, I've always wanted to be a filmmaker gitu. Pengen banget cita-citanya jadi filmmaker gitu. Kenapa filmmaker? Karena menurut saya filmmaker itu tuh punya kapasitas dan kayaknya lensa yang 360 gitu. 360 beberapa 360, di mana mereka itu mesti kayak script writing, mereka mesti ngerti audisi, coaching aktor, ngerti komposisi musik, ngerti gimana cara setup scene gitu. Itu kan jadi maksudnya berbagai hal yang banyak harus kumpulkan menjadi itu jadi satu gitu. Jadi menurut saya makanya orang-orang kadang-kadang suka kayak tergila-gila gitu ya, punya idola tuh kayak filmmaker atau kayak somebody di Hollywood kayak gitu, karena memang mereka punya standar pekerjaan dan kualitas kemampuan yang sangat tinggi. Dan nggak mudah ya, Yos. Dan nggak mudah untuk menjadi filmmaker. Oke, betul. Yos, ini sangat menarik ya, gimana seorang yang bercita-cita menjadi filmmaker akhirnya menempuh karir menjadi seorang marketing communication yang handal dan memegang brand-brand besar, dan ternyata terbukti berhasil. Kita akan kembali sesaat lagi, Smart Listener, bersama saya Alexander Zulkarnain di Smart Yang On Top.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Yang on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang on Top. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration, part of the KG Radio Network. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Yang on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang on Top. Iya. Oke, siap. Mudah-mudahan ini ya cepat recover Amin. teman-teman semua. Amin. Kita masuk ya. Ya. Siap. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Dan malam hari ini dalam Smart Yang on Top, kami ajak Anda untuk menyimak sosok yang dari beliau, kita akan belajar banyak hal bagaimana sampai di posisi puncak. Dan ternyata ada proses yang harus dilewati. Tadi proses yang diceritakan oleh Mas Joshua menarik, dan kita akan lanjut perbincangannya. Smart Listener, silahkan Anda yang mau bertanya langsung boleh pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa pergunakan YouTube ya di kanal Smart FM, dan Anda bisa live chat bersama dengan kami. Silakan Mas Alex, dilanjutkan. Terima kasih Mbak Ola. Smart Listener, banyak dari kita, terutama teman-teman yang masih muda ya, itu terbelenggu dan terbutakan oleh passion. Jadi seakan-akan kalau udah punya passionnya saat ini, hidupnya akan berakhir di passion itu saja. Nah, malam ini saya bersama Mas Joshua Tanuwiria, dia akan menceritakan bahwa passionnya dia di bidang kreatif, menulis sampai membuat filmmaker, tidak selalu harus berakhir menjadi seorang yang mengikuti passionnya, tapi juga banyak hal lain yang bisa dieksplor dari diri kita. Mas Joshua, Yes. Tadi passionnya kan awal kan menjadi seorang filmmaker ya, karena bukan hanya mikirin banyak hal, tapi juga kelihatan keren. Betul. Gitu. Dan anak-anak muda juga suka gitu. Apa pekerjaannya? Filmmaker. Apa pekerjaannya? Karyawan swasta. Kayaknya karyawan swasta gitu. Ini apa? Filmmaker, lebih edgy gitu ya. Lebih keren. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kok bisa akhirnya nyangkutnya ke marketing gitu? Oke. Jadi waktu saya mau
ngambil jadi kayak filmmaker gitu ya, fokus jadi filmmaker gitu. Itu rintangannya memang banyak gitu. Mulainya sebenarnya kan berapi-apinya dari masih SMA gitu ya. Pengen nyari gimana caranya tuh kita punya komunitas. Cuma saya kemarin itu sekolah di sekolah swasta yang kayak semi internasional gitu, yang memang mungkin wadah-wadah yang kayak gitunya tuh nggak begitu banyak gitu ya. Jadi ada time bener saya akhirnya ngumpulin teman-teman gitu kan, nyari gimana caranya nih kita yang like-minded, yang semuanya suka hal yang sama gitu kan, suka filmmaking, kita bikin komunitas gitu di sekolah. Nah, mulai dari situ mulai bangkit, lalu akhirnya mau serius kuliah ngambil filmmaking gitu kan. Kita sempat nyari kayak di Malaysia, di Australia dan semacam. Cuma memang kayak that time kondisi situasinya kayak kondisi keuangan keluarga saya tuh sempat hit rock bottom gitu, kayak bener dasar banget gitu ya, kayak di bawah banget ya. Ya di bawah banget gitu. Nah, tapi akhirnya kan kita mikir ya, kita mesti menyelaraskan antara passion dan paying the bills, bayar tagihan. Betul. Gitu loh. Realita ya. Itu kan realita hidup nih gitu. Nah, jadi saya mikir cari korelasi gitu. Filmmaker itu keahlian mana yang memang selaras di luar sana, ada profesi yang juga similar punya keahlian segitu banyak yang dibutuhkan. Nah, akhirnya jawabannya adalah kelihatannya marketing gitu. Nah, selama saya udah 11-12 tahun ini di dunia marketing, saya belajarnya banyak banget Mas Alex. Karena boleh dibilang pindah-pindah, ganti posisi, ganti role gitu. Di situ saya belajar banyak hal yang ternyata keinginan saya gitu untuk jadi filmmaker ini sedikit, boleh bilang sedikit banyak terjawab dengan saya di marketing. Nah, kok bisa? Ini orang yang satu kan pembuat film ya, satu lagi di dunia marketing. Ini di mana korelasinya? Oke, di marketing itu yang sekarang saya kerjakan itu nggak cuma dealing sama kreatif. Kayak bikin, kalau orang kan mikir kreatif, kalau mikir marketing itu bikin kreatif, bikin visual, banner, iklan, gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya marketing itu adalah ujung tombak perusahaan. Karena kita mesti mengerti strategi, kita mesti ngerti numbers, angka, kita mesti ngerti proyeksi bisnis gitu. Kita mesti ngerti produk apa yang mau dijual. Jadi tuh kemampuan kita tuh dituntut untuk holistik. 360 juga. Pada saat kita bikin sebuah proposal marketing gitu ya, untuk menjual sebuah bisnis, baik itu produk atau jasa, itu kan keahlian kita benar-benar dituntut bisa 360 melihat segala sesuatunya. Gitu. Jadi itu yang menurut saya kayak benar-benar sainnya pun ditantang gitu. Memang ini beda wadahnya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya keahlian yang digunakan tuh similar, kurang lebih sama. Gitu. Cuma outputnya berbeda. Ini menarik sekali ya gitu. Ini adalah perspektif menurut saya, cara pandang. Kadang-kadang kita terjebak kepada cara pandang pada saat kita menyukai di satu hal, kita merasa hidup kita di sini. Jadi pada saat kita berpindah profesi atau dipindahkan ke bagian atau ke bidang yang lain, kita akan merasa bahwa, aduh, saya nggak passion nih di sini. Nah, pertanyaannya ini dari Instagram, dari yang on top, Jailani Nurjaman, bertanya, kalau saya sudah seusia sekarang, saya nggak tahu usianya berapa, anggap sudah cukup dewasa, belum menemukan passion, seberapa penting sih untuk melanjutkan hidup maksudnya? Ini gimana kalau menurut Yusuf? Sorry, melanjutkan pengertiannya melanjutkan profesi dia sekarang atau melanjutkan apa nih? Sorry Mas. Oke, ini karena pertanyaan Instagram tidak terlalu lengkap, mungkin kita boleh asumsikan gimana saya melanjutin hidup kalau saya belum menemuin passion. Oke. Mungkin menurut saya ya, mencari pekerjaan atau profesi yang sedekat mungkin dan kita merasa kita bisa deliver sebaik mungkin gitu. Kita bisa menghasilkan output yang sebaik mungkin, tapi di sisi kita pun kita merasa cukup nyaman ya untuk mengerjakan itu. Karena agak berat dan sakit juga ya kalau misal let's say kita nggak pinter gambar tapi suddenly kita disuruh jadi arsitek gitu kan. Itu kan kayak jauh banget ya. Tapi kalau misalnya kita tahu kita punya kompetensi di angka, kita punya kompetensi di membuat proposal, kita punya kompetensi misal di jualan gitu kan. Kita bisa mencari kayak profesi-profesi yang sesuai dengan itu. Tapi kita merasa juga harus ada target yang kita taruh buat diri kita sendiri gitu.
apakah mungkin ini menjadi kayak batu loncatan aja, stepping stone buat saya doang, menuju impian yang saya mau cari gitu kan, atau kita juga pasang target kayak, oke, semakin hari memang ini bukan passion saya nih, tapi semakin hari semakin saya lakukan, kan saya semakin senior, saya semakin jago. Nah, di saat saya semakin jago, kemampuan otak kita biasanya untuk menyerap hal-hal lain yang awalnya mungkin kita nggak sadar atau nggak gitu suka atau nggak gitu aware, itu semakin mudah, dan nanti lambat laun semua itu connect gitu loh. Semua itu akan connect, dan kita akan menjadi, kalau moto saya sih, be the best version of yourself. Jadi versi diri kamu sebaik-baiknya yang kamu bisa gitu. Oke. Tapi ada yang menarik juga nih. Ada fakta-fakta yang menarik adalah ada anak-anak muda yang saya temui nggak mau kerja karena belum dia merasa saya belum bekerja di sesuai dengan passion saya gitu. Akhirnya jadi beban keluarga. Nah, ini gimana nih, Yos gitu? Gimana nih? Pasti kan punya anak buah kan? Belum tentu tuh timnya gitu di bawahnya itu semua kerjanya, saya passionate banget gitu. Bisa aja ya passion untuk bayar tagihan tiap bulan gitu kan, dan itu udah cukup untuk alasan untuk kita melanjutkan hidup ya nggak? Iya. Itu sebenarnya ya satu pola pikir ya, dan kedua sisi tanggung jawab. Tapi saya mau mengutip nih, jadi lagi saya di advertising agency perusahaan kedua saya gitu. Saya pernah dipanggil sama atasan paling atas yang kreatifnya gitu ya, karena mungkin dia ngelihat kayak 1 bulan terakhir saya tuh performance-nya jelek banget gitu. Lalu dia tanya ke saya, motivasi kamu kerja tuh apa sih gitu, digituin kan, motivasi kamu kerja tuh apa sih gitu. Lalu dia bilang, kalau saya, motivasi saya karena saya bukan dari orang yang berada, dia bilang, every paycheck, setiap paycheck yang saya dapat dan setiap kenaikan gaji, setiap bonus dan apapun, saya mau pakai ini untuk membahagiakan keluarga saya. And itu benar-benar menurut saya eye opener ya. Maksudnya orang tuh bekerja bukan hanya untuk kesenangan dia sendiri, tapi dia melihat makro gitu loh. Impact yang akan dia hasilkan dari hasil kerjaan dia gitu loh. Dan itu buat saya kayak eye opener. Sejak saat itu saya mungkin kayak ngelihatnya karir dan ngelihat pola pikir saya menetapkan mau ngambil pekerjaan atau kita mau nggak tanggung jawab, kita lepas kerjaan gitu aja. Saya jadi mikirnya 4, 5, 6, 7 kali kayak gitu. Ya, ini sangat menarik ya, karena kita selalu melihat role atau tugas atau tanggung jawab yang kita lakukan. Jadi pada saat kita merasa role saya atau peran saya di sini tuh kecil, jadi nggak berdampak dan nggak berimpact yang besar. Padahal kalau kita melakukan hal yang besar dan kita juga menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan, dampaknya juga pasti sangat signifikan. Kalau perusahaan itu bagus, kalau perusahaan itu performance-nya baik, dia bisa memberikan bonus dan gaji. Karena saya secara pribadi itu selalu punya prinsip bahwa setiap gaji yang kita berikan itu sebenarnya titipan dari Tuhan, dan kita hanya penyalur, dan itu diberikan lagi kepada orang-orang yang terdekat, dan salah satunya adalah kalau secara makro, baik secara mikro, itu menggerakkan perekonomian. Kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi bersama dengan Yosua Tanuwiria, Head of Marketing dari Pluang, sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Tahun segera berganti dan ini kabar yang dinanti. Untuk bisa semakin baik, Smart FM harus berbenah diri. Salah satunya, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox. The best songs on the radio. Download di Play Store dan Anda sangat mudah mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Smart FM memang sangat aspiratif ya. Smart. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store dan dengarkan Smart FM kapanpun dan dimanapun. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Yang on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang on Top. Listener dan juga sahabat yang bergabung tadi pada saat offline, saya sempat berbincang dengan Mas Alex sekaligus saling mengingatkan ya mengenai peringatan dari BMKG yang memberitahukan bahwa 1-2 minggu ke depan ini cuaca memang akan sangat ekstrim banget, hujan dan angin kencang ya di berbagai kota di Indonesia. So pastikan Anda tetap safety, kurangi dulu perjalanan yang mungkin harus melalui laut begitu ya, yang ombaknya tinggi dan sebagainya. Saya ingin menyapa Anda khususnya di Makassar, Manado, kemudian saya beralih ke Banjarmasin, Balikpapan. Selamat malam buat Anda yang ada di Pekanbaru, Palembang, Medan, Surabaya, Yogyakarta, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi dan juga kota-kota di sekitarnya. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Bandung, ya, kemudian juga Purwokerto, Anda yang ada di Malang, kemudian Solo, ya. Selamat malam buat Anda semuanya. Kemudian saya mau beralih ke Lampung, Bali, kemudian saya sedikit nyebrang lagi ke Pangkal Pinang, ke Bangka, kemudian ke Palangkaraya, Pontianak. Selamat malam buat Anda semuanya dan kami ajak Anda bisa pergunakan kanal YouTube ya untuk Anda bisa live chat dan bertanya ya kepada narasumber kita malam hari ini ada Mas Joshua Tanuwirya. Ada pertanyaan yang sudah masuk juga ya Mas Joshua. Mas Alex izin saya bacakan satu ya Mas ya. Silakan Mbak Ola. Saya juga penasaran yang pertanyaannya. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Fandi. Tadi Mas Fandi kan cerita tuh soal belajar banyak hal katanya gitu ya. Apa pelajaran yang paling cetar? Pelajaran yang paling Mas Joshua ingat gitu ya sehingga merasa bahwa proses sekian panjang itu tuh tidak merasa sia-sia gitu. Apakah pelajaran yang menyakitkan atau pelajaran yang menyenangkan? Silakan Mas Joshua. Waduh. Sekarang lagi coba diingat-ingat ya yang benar paling panjangnya ya, saking luar banyaknya biasa ya. Apa ya? Mungkin yang saya bisa share adalah jangan kompromi sama kualitas ya. Di saat kita sebagai profesional, terutama saya perannya sebagai marketing, itu dituntut kualitas. Kualitasnya juga kualitas teratas. Apalagi kalau kita ngomongin tadi salah satu kerjaan saya itu kan bikin materi komunikasi gitu ya. Dan brand-brand yang saya pernah tunggangi istilahnya itu brand-brand yang levelnya level atas lah gitu, level atas dan level premium gitu ya. Di mana kompetitornya banyak. Kualitas pekerjaan dari kompetitor-kompetitor juga sangat banyak. Jadi yang namanya kompromi kualitas itu tuh hal yang nggak boleh dimain-mainin gitu dan harus diambil serius banget gitu ya. Nah, jadi saya pernah gitu bikin sesuatu dan itu karena mungkin saya juga berburu dengan waktu gitu ya, kayak pengen cepet pulang dan segala macam, udah ngebayangin jalanan di luar macet segala macam. Jadi saya submit kerjaan ke atasan dan kebetulan dapat atasannya yang kayak bener kayak mungkin bukan bahasa kasar ya, tapi dia kayak semacam memang tipikal orang
tertentu, daerah tertentu gitu, dia sampai, mohon maaf nih ya para listeners ya, smart listeners, dia bilang moncong kambing. Dia sampai bilang kayak moncong kambing gitu. Gak bisa diterima kerjaan kualitas yang kayak gini gitu. Kamu akan membuat malu bukan hanya tim saya dan saya sebagai manajer, tapi brand kamu yang kamu dipekerjakan. Gitu. Jadi itu benar-benar buat saya kayak oke, ini mempersiapkan diri saya. At the time saya masih kayak junior level banget ya. Dan itu jadi mempersiapkan saya sebagai atasan. Atasan tuh kadang-kadang memang ditugaskan untuk mungkin keras atau ditugaskan untuk kayak mungkin detail dan mintanya banyak. Sepertinya mintanya banyak. Tapi sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk make sure semua tim kita tuh bisa deliver yang bagus gitu. Dan itu ngomong kami itu di forum ya. Karena at the time kayak kita mesti submit kerjaannya tuh kayak lagi rame-rame gitu. Jadi kayak saya semacam presentasi. Dan itu otomatis nggak akan pulang. Nggak jadi pulang, itu akan terus stay di office, and then gimana caranya kita revisi dan segala macam to make sure kita bisa kasih yang terbaik gitu outputnya. Oke, baik. Silakan Mas Alex dilanjutkan. Terima kasih. Kalau saya menyambung dari Yosua ya, saya juga punya pengalaman dulu waktu semasa menjadi jurnalis. Udah capek gitu kan liputan 13 jam, 14 jam, terus bikin naskah. Saya serahkan ke produser, sama produser saya di print, dilecek-lecek kertasnya terus dilemparin ke muka saya. Kamu mau kasih ini ke pemirsa dengan kamu yakin gitu yang kamu tulis ini udah benar. Bekerja jangan hanya karena udah capek, jangan hanya karena ingin pulang, tapi lakukan yang terbaik karena pemirsa itu tidak peduli kamu capek atau kamu lelah, tapi dia hanya ingin mendapatkan yang terbaik dan kita digaji dan dibayar untuk itu. Dari situ juga saya belajar banyak ya bahwa kadang-kadang kita sebagai leaders itu ataupun sebagai karyawan kita harus punya standar yang tinggi. Karena kalau tidak nanti kita akan yang tadi Yosua sampaikan mengkompromikan keadaan sehingga ya kualitas kita semakin menurun. Yos, pernah nggak sih sebagai seorang leaders terjebak yang disebut dengan ego trap atau jebakan ego? Contoh ya, karena tadi Yosua bilang Yosua pernah mendapatkan atasan yang keras sehingga mendidik Yosua seperti sekarang. Apakah Yosua harus menjadi orang yang sama gitu atau ego trap? Nggak tahu aja dulu saya tuh seperti apa atau diapain gitu terhadap tim. Oke. Gimana Yos? Akan munafik kalau bilangnya nggak ada ego trap sama sekali ya. Cuma menurut saya secara leader gitu, apalagi saya juga dapat kesempatan di usia yang dari umur 20-an udah kayak dapat manage tim gitu, bisa memimpin tim yang lumayan besar. Jawaban saya adalah semakin kesini saya semakin menjadi diri saya sendiri gitu, dan semakin sistemnya adalah belajar dari sekian banyak leader yang sudah pernah saya kecap gitu, berada di dalam timnya mereka, saya ambil bagus-bagusnya gitu. Jadi kalau tipikal leader yang ini oke, yang ini mungkin lebih analitik, yang ini lebih kreatif detail, yang ini lebih seperti apa. Nah, itu bagus-bagusnya itu yang coba saya ambil dan saya terapkan gitu. Dan yang paling penting buat saya adalah kadang-kadang sebagai leader pun kita mesti punya common sense gitu. Mesti punya common sense di mana common sense-nya itu mengerti situasi, again ya, mungkin ini diulang-ulang terus tapi 360 gitu. Kita mesti punya common sense yang 360. Kita mesti ngerti situasi tim, kita mesti ngerti situasi resources, kita mesti ngerti situasi company, situasi market, situasi kondisi sekarang gitu loh. Jadi membalancekan semua itu untuk memastikan bahwa dengan kadang-kadang misalnya sumber daya yang terbatas atau dengan waktu yang terbatas atau dengan mungkin kayak ya for some reason kita mungkin banyak keterbatasan ini itu gitu ya, tapi tetap bisa berikan ke output yang sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Itu at least kayak yang saya coba terapkan gitu. Jadi nggak mau coba benchmarking atau nggak mau coba kayak meniru menjadi kayak oh leader yang ini, karena sebenarnya saya juga nggak punya role model. Oke, tapi sosok yang inspiratif punya, so leaders yang inspiratif yang ini kayaknya keren ya, walaupun itu bukan role model. Oke. Leader yang kayak gitu banget, kayak menurut saya
nggak ada satu orang gitu. Cuma kalau sosok inspiratif gitu ya, saya tuh punya satu sosok inspiratif namanya Streisand gitu. Jadi figur Streisand ini sebenarnya dia itu public figure gitu, di Amerika. Cuma yang saya suka dari dia adalah, dan ini mungkin uncommon ya, kayak nggak common buat orang Indonesia gitu. Tapi kenapa saya suka sama dia adalah dia itu sosok yang boleh bilang minoritas di negaranya karena ras dia gitu ya. Tapi dia itu breakthrough, dia itu mendobrak semua yang orang nggak bisa bilang kalau kamu begini, kamu begitu, dia nggak bisa, dia achieve. Dia jadi contohnya wanita pertama yang bisa kayak nulis, bikin lagu, directing, sutradara, jadi artis dan macam untuk major motion picture yang budgetnya itu puluhan juta US dollar dan dipercayakan, dan dia pertama kali gitu loh. Jadi kayak saya selalu suka orang-orang yang kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang suka ngeliat kayak, oh orang tuh kenapa orang bilang nggak bisa ya? Kenapa orang dikondisikan bilang nggak bisa gitu? Tapi sebenarnya pada saat dijalanin atau ada orang lain yang bisa melakukan itu dan dia achieve, tuh sebenarnya bisa gitu loh. Jadi kadang-kadang itu yang kalau saya tokoh-tokoh inspirasionalnya jenis-jenisnya yang kayak gitu. Karena mungkin jenis-jenis yang tidak dilihat atau tidak diperhitungkan ya, underdog ya, gitu, tapi ternyata kayak bisa membuktikan bahwa bisa kok. Betul banget Mas Alex. Tapi Mas Joshua izin nanya ya, menyambung dari penjelasannya Mas Joshua ini menarik ya, soal bukankah setiap orang kan unik gitu. Nanti kalau misalkan orang, saya sempat berpikir gitu kan ya, kenapa ini nggak bisa sih gitu, kan harusnya bisa dong. Daripada saya bikin orang contoh-contoh orang gitu kan, saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kok itu kamu nggak bisa, kok kamu nggak bisa. Terus kemudian saya kayak disadarkan bahwa ya orang kan bukan kamu bukan orang gitu. Jadi kan tiap orang beda-beda. Walaupun saya tetap geleng-geleng, iya sih, tapi kan jangan belum apa-apa bilang nggak bisa sih gitu dalam hati saya gitu. Gimana tanggapannya Mas Joshua? Dan kemudian ketika kita punya lebih, ini juga pengalaman mau tanya juga ya. Ketika punya banyak lebih potensi, lantas kemudian kita coba pakai gitu, maksimalkan, kan tidak semua juga orang bisa menerima ya. Bener nggak sih Mas Alex? Gitu? Ada orang suka susah dan orang susah kalau orang happy kan gitu. Piye dari pengalamannya Mas Joshua. Menarik. Oke, saya sempat garuk-garuk kepala dulu ya. Soalnya pertanyaannya lumayan nih. Oke, pertanyaan pertama dulu. Bener, semua orang unik gitu. Mungkin semua orang dikasih sama Tuhan Yang Maha Esa kayak kemampuan di sisi-sisi tertentu gitu ya. Yeah. Cuma memang kadang-kadang kepribadian atau personality seseorang itu memang itu yang menentukan sih langkah dan apa yang mereka ambil gitu ya. Misal contoh, kalau saya pribadi tipikalnya coba dulu aja gitu, siapa tahu ada jalan gitu. Kalau kata brand yang sebelumnya kan mulai dulu aja gitu ya, maksudnya kayak pasti ada jalan, nyoba dulu aja gitu maksudnya. Kalau nggak bisa ya udah gitu kan, kalau nggak bisa belajar, kalau nggak bisa coba lagi, kalau nggak bisa coba lagi ya. Kalau udah 3 kali coba masih nggak bisa, ya udah itu tanda alam ya, kayak alam membisikkan kayak kayak mungkin kamu jalurnya bukan di sini gitu kan. Tapi dan saya pernah dikasih tahu sama manajer saya sebelumnya, kalau kayak di kantor, asal kamu ngerjain something yang nggak ngerugiin kantor $1 juta jalan. Iya. Jadi maksudnya mentalitasnya tuh mesti kayak coba dulu aja gitu, karena kadang-kadang itu kan kantor juga kan maksudnya memperkerjakan kita, mengambil kita kan ada sebuah objektif ya, ada sebuah pemikiran dari mereka. Ekspektasi. Kamu saya hire gitu karena kamu punya kemampuan ini. Saya mau kamu mendeliver sesuatu. Mungkin dari learning kamu yang sebelumnya gitu kan. Dari pelajaran-pelajaran kamu, dari pengalaman kamu yang sebelumnya. Nah, jadi intinya company biasanya juga memberikan ruang eksperimentasi. Gitu. Dan biasanya ada budgetnya atau ada. Dan tentunya perusahaan juga ini ya mau mencoba ya. Mau mencoba. Tentunya perusahaan juga ingin berharap kita juga bisa memberikan hal yang berbeda dari apa yang diharapkan, bukan hanya mengikuti apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Ini sangat menarik. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Jadi smart listener, kerja dulu, curhat belakangan. Kita akan kembali sesaat lagi.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang bersama-sama dengan kami. Seru memang ya perbincangan di kesempatan malam hari ini bersama dengan narasumber kami, Mas Joshua. Saya ingin ke Medan sebentar. Ini Mas Joshua boleh ya? Ada komentar dari Pak Rusdi yang bergabung bersama dengan kita. Pak Rusdi bertanya gitu, gimana sih caranya supaya bisa mudah, lentur beradaptasi, katanya begitu ya Mas, di tempat yang baru gitu. Karena kayaknya kalau pindah tempat itu kan orang-orang baru, kita juga belum tahu karakter mereka tuh seperti apa. Ada nggak sih tipsnya supaya kita ini jauh lebih bisa mudah adaptasi dan diterima gitu? Monggo Mas Joshua. Oke, sip, thank you Mas Rusdi. Saya cuma bisa bagi satu hal ya, mendengar gitu. Banyak-banyak mendengar gitu, banyak-banyak membuka telinga, membuka mata
gitu ya. Jangan mulut dulu nih yang dibuka gitu ya. Karena terutama buat orang baru kadang-kadang mungkin kalau masuk ya di level senior tuh ada perasaan kayak saya harus gini Harus ngomong. harus Harus membuktikan memberikan diri dan perintah, segala instruksi, macam. motivasi Iya kan? gitu. Betul, tapi enggak. Sebenarnya yang paling benar adalah banyak buka mata, buka telinga gitu, dengar, banyak belajar. Saya di 1 minggu pertama itu pasti kayak nanya data. Minta dulu data, kondisi sekarang tuh kayak gimana. Dan sebanyak-banyaknya ikutan sama kayak introduction meeting gitu. Meeting buat kenalan sama orang ini, ngertiin point of view mereka, pandangan mereka gimana gitu. Banyak menyerap dulu gitu. Karena kita nggak bisa punya ego kita sendiri. Kita jago di company sebelumnya, belum tentu kita jago di company ini gitu. Karena kita nggak ngerti binatang apa yang kita masukin dulu gitu kan. Jadi banyak belajar. Dan kalau bisa, ini tergantung kondisi situasinya ya. Kalau punya bos atau manajer yang waktunya lumayan banyak, perbanyak ngobrol sama beliau gitu, karena mungkin dari situ dia akan kasih banyak tips and tricks kayak insider tip gitu kan, kayak tip-tip orang dalam gitu ya, mungkin kayak itu mempercepat akselerasi proses kita. Nah tapi kalau kita masuk kondisinya udah ada tim banyak, nah itulah perlu kita kayak pendekatan satu-satu ke tim kita juga yang udah existing sebenarnya ada di company itu gitu ya, untuk kayak oke, ini ada apa gitu, dengerin aja cerita mereka dulu, nggak usah respon, nggak usah menjudge gitu, dengerin dulu aja. Nanti dari situ kan kita akan, kalau udah cukup berpengalamannya, kita akan cukup bisa bikin story sendiri di otak kita. Ini kita berarti mesti gini langkahnya adalah seperti ini gitu. Ya, mungkin juga ini kali ya Mas Joshua ya, barangkali perlu, ini buat orang-orang yang baru mulai masuk ya Mas Alex, kan biasanya saya ngerasain tuh sebagai anak baru gitu, dicuekin, ditanya nggak dijawab gitu ya, nggak diajak makan gitu tuh kan, aduh rasanya dingin banget gitu. Nah itu mungkin Mas Joshua bisa kasih tips itu kan, kalau teman-teman kita yang baru gitu gituin kan, dia udah langsung yang nggak asik gitu. Nah gitu kan. Kalau ya Mas Joshua ada tips tersendiri nggak? Ada. Jadi itu kejadian di saya dulu ya, awal-awal saya mulai kerja gitu. Intinya mesti siap memberikan lebih dari 100%. Kenapa? Karena anak baru itu kan mau cari temen, mau cari geng, mau cari kayak wavelength-nya gitu ya. Kalau kita kerja itu kan cari cocoknya gitu. Jadi harus willing, bersedia untuk ngasih lebih dari 100%. Di saat kalau yang lain misal kayak lagi sesi brainstorming gitu ya, lagi berpikiran segala macam, upayakan bisa kasih ide kayak gitu, terbuka. Kalau misalnya tim lain atau gimana dimintain tolong, berikan tangan gitu, tolonglah mereka gitu loh Mas. Jadi kayak tunjukkan bahwa attitude dan memang intentionnya kamu masuk ke company ini tuh positif dan bagus. Keluarin vibe positif itu gitu loh, maksudnya kayak bahwa gue tuh mau punya teman, gue tuh mau kerja yang bagus, gue tuh mau kerja dengan baik sama semua orang, gue tuh pengen sama-sama bantu lu mengachieve apa yang jadi impian kita bersama gitu loh. Nah, aku pengen bantuin gitu ya Mas Joshua ya. Betul. Itu aja sih menurut saya. Oke. Baik. Setuju. Silakan Mas Alex dilanjut. Itu menarik ya, karena itu akhirnya membentuk kita menjadi sosok yang dianggap bisa bekerja sama. Tapi bukan jadi sosok yang enggak kok, saya lebih tahu dari kalian, padahal kita juga orang baru. Yang paling utama sekali kalau dari saya sih menyerap kulturnya. Kultur tuh penting ya gitu. Kultur tuh penting. Seperti apa sih sebenarnya kultur perusahaannya, tapi juga kadang-kadang kultur perusahaan itu tidak mencerminkan kultur orang-orangnya. Ada perusahaannya kulturnya baik, tapi kadang-kadang juga orangnya tuh yang seneng ya bicarain orang lain dan lain-lain gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dibedakan. Bisa jadi manusia, ya beberapa orangnya itu nggak terlalu baik, tapi tidak merefleksikan dari kultur perusahaannya yang memang baik. Nah, kita jangan sampai terjebak di situ juga. Nah, ini sangat menarik ya Yos, karena saya juga hari ini saya melakukan perbincangan sebagai seorang leaders kepada leaders lainnya, tapi ya kebetulan saya posisinya agak sedikit lebih tinggi dari leaders yang saya bicara. Salah satunya adalah yang paling menarik adalah pada saat kita memberikan masukan atau feedback gitu. Memang yang salah satu kewajiban saya juga untuk mereview performance dari kerja para leaders. Yang terjadi adalah kita harus bisa mencoba tidak masuk kepada jebakan ego atau ego trap.
Karena apa? Kalau kita memberikan masukan kepada seorang leaders yang mungkin kalau contoh ya, kita seorang vice president, kita punya GM gitu, dan seorang vice president ini harus memberikan masukan kepada GM-nya. Nah, yang terjadi adalah banyak kadang-kadang, tapi ini tidak semua. Wah, saya kan diminta ke perusahaan ini. Saya dulu nggak mau ngelamar perusahaan yang minta gitu, seperti ini. Tapi kok saya diberikan feedback seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang, tahu nggak sebelum saya masuk perusahaan ini, berapa banyak perusahaan yang lebih hebat dari perusahaan ini, itu mau saya gitu. Kalau menurut Yosua, bagaimana sih kalau kita bertemu dengan tipe-tipe orang yang seperti ini? Karena kita pasti akan menemui juga ya, nggak hanya di level leadership level gitu, di manajer atau di staff juga seperti itu. Nggak tahu aja, saya di offer nih banyak ini, tapi saya milih di sini, kok saya dikasih feedback seperti ini. Kalau menurut Yosua gimana? Dan kira-kira apa sih pandangan Yosua terhadap hal ini? Oke, kasih feedback ke junior yang posisinya tapi senior gitu ya, itu susah memang, itu susah. Kalau menurut saya mencoba biasanya seobjektif mungkin. Jadi kalau misalnya memang dia ada kurang atau ada kurang delivery atau kurang pokoknya intinya kekurangan mereka gitu ya, saya mencoba seobjektif mungkin dan coba cari itu korelasinya itu something yang berpengaruh terhadap performa bisnis gitu. Karena akan lebih mudah masuknya ke situ karena kita akan super objektif kan. Kita akan bawa data, bawa angka, bawa feedback dari peers gitu, dari teman-teman kolega kantor. Itu akan lebih mudah. Memang pertamanya kita coba one on one dulu ya untuk bikin semua suasana, situasi, environment-nya seadem mungkin gitu kan. Tapi benar-benar straight to the business, kita langsung ngomongin, oke, karena perbuatan kamu atau karena tindakan kamu gini, mungkin dengan cara yang halus dan sopan tentunya gitu ya. Nah, kita tunjukkan result-nya, hasilnya gitu, kayak, oh ini ya, belum maksimal, masih bisa ada room for improvement. Gitu. Ada kesempatan di mana kita bisa perbaiki di sisi ini seobjektif mungkin. Tapi kalau dianya mulai ngeyel, nah disitulah interpersonal skill harus masuk ya. Jadi kita makanya perlu punya kadang-kadang relationship atau hubungan yang di luar kantor. Di situ makanya saya biasanya suka kayak, walaupun kita tuh nggak diharuskan kayak ketemuan gitu, saya suka kadang-kadang arrange sama tim tuh kayak kerja bareng di kafe. Atau kita setelah selesai kerja di kafe, kita nonton dan macam. Karena dari interpersonal skill yang mulai kebangun gitu, akan lebih mudah saya menyampaikan feedback-feedback yang agak OOT, istilah zaman sekarang kan OOT, out of topic gitu ya. Di luar kayak bisnis objektif gitu. Tapi mungkin something yang personal, something yang mungkin agak hati-hati, biasanya orang sensitif area gitu kan. Nah itu biasa saya harus bangun dulu relationship itu sama orang tersebut. Jadi penerimaannya juga baik ya pada saat diberikan, bukan hanya semata-mata profesional, tapi juga kita bisa memberikan masukan ini secara personal dengan baik. Oke, Yosua Tanuwirya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kita ada Top Words. Malam ini Top Words dari Yosua Tanuwirya, Head of Marketing dari Pluang. Silakan Yosua. Sorry, Mas, boleh diulang? Top Words-nya dari Yosua. Oke, Top Words ya. Sorry, Top Words di sini kayak semacam quote atau kayak satu kata aja? Quotes-nya dari Yosua. Quotes-nya aja, oke, sorry. Top quotes dari saya adalah, it's never the mistake that you make, but the lesson that you learn. Jadi tidak pernah itu sebuah kesalahan yang kamu buat, tapi sebenarnya pelajaran yang kamu ambil. Oke, ini sangat menarik ya, Top Words ini dalam sekali. Dan Smart Listener, ini merupakan akhir dari sesi kita bersama tamu malam ini, yaitu Yosua Tanuwirya. Jangan lupa ada siaran ulangnya, hari Minggu jam 10 pagi. Hari Minggu jam 10 pagi, siarannya, dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagi obrolan malam ini yang begitu banyak sekali manfaatnya buat kita. Dan jangan lupa hari Rabu depan jam 8 malam bertemu dengan saya, Alexander Zulkarnain, masih di acara yang sama, Smart Young on Top. Until next week, be inspired, see you on top. Baru saja Anda menyimak Smart Young on Top bersama Alex Zulkarnain, produced by Young on Top. Smart Young on Top mendukung Anda di posisi puncak, sukses dan berdampak luas. Terima kasih dan sampai jumpa.